Triqul adalah 3 surah dalam Al-Quran yang terdiri dari surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Yang pertama, surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan salah satu surah yang semua kalimat akhirnya berakhiran dengan kata sama, yaitu Nas. Berulangnya kata Nas juga didukung oleh beberapa sastra. Salah satunya adalah qasidah dalam Diwan Al-Ashkhali. Intinya, pengulangan kata bukanlah masalah sahabat, selama pengulangan ini berangkat dari pengagungan. Ayat 1-3 berakhiran kata Nas, yang berarti manusia. Pada ayat pertama, manusia mengandung makna anak kecil. Pada ayat kedua, manusia mengandung makna anak remaja. Pada ayat ketiga, manusia mengandung makna dewasa. Pada ayat keempat, kata Nas dalam lafadz khannas berasal dari kata khanasah yang berarti mengkerut, mengerucut, dan mengecil. Pada ayat kelima, kata Nas merupakan isim fa'il dari kata nisyan yang berarti orang yang sedang lupa. Maksudnya lupa kepada Allah. Hanya saja iyanya dibuang, dan ini banyak padanan di ayat yang lain. Dan pada ayat yang terakhir, kata Nas di sini barulah bermakna manusia seutuhnya. Itu pun ternyata manusia yang terkadang menjadi setan bagi orang lain. Yang kedua, surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq secara zahir adalah perintah, tapi sejatinya ia adalah pentalqinan. Karena jika surah Al-Falaq ini murni perintah, maka saat dibaca harus membuang lafadz qul. Pada ayat pertama, kata falak berarti rekahan atau pecahan. Maksudnya adalah makhluk secara keseluruhan. Tidak ada satupun hal kecuali pasti merekah, mekar, tumbuh, dan berubah tanpa kuasa Allah. Ayat yang kedua mengandung makna bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Agung untuk berlindung dari segala detail keburukan yang ada di fase-fase dan perubahan tersebut. Pada ayat ketiga sampai ke-6, menitik beratkan pada kejahatan seseorang yang hasud. Adanya sihir dan santet berawal dari hati yang hasud dan dengki kepada orang lain. Yang terakhir, surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas ada kata yang sama tetapi mengandung makna berbeda, yaitu kata ahad pada ayat pertama dan terakhir. Kata ahad pada ayat pertama bermakna satu dan benar-benar tunggal, dan ayat yang terakhir bermakna satu pun dan malah menghimpun jamak. Seakan-akan mengisyaratkan bahwa di alam raya ini hanya ada dua hal. Kalau tidak khalik, pasti makhluk. Kalau berupa makhluk, pasti tidak khalik. Artinya, kalau tidak Tuhan, maka pastilah hamba.